Halo, ketemu lagi bersama saya Aldrin Alfasya di channel saya Aldrin Gondrong Alfasya. Nah, sekarang ini saya mau masak mukbang jaduk. Nah, jadi ada yang request bahwasanya ini dong bikin live cooking kan. Saya kemarin udah janji kan untuk bikin live cooking. Nah, ini karena situasi dan kondisi baru belum memungkinkan untuk ketambak karena menjelang hari raya, jadi saya bikin videonya masak-masak tuh di rumah aja sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa ya, walaupun ya dengan bahan-bahan seadanya, orang namanya kan mukbang jaduk ya. Kenapa saya bikin video mukbang jaduknya sekarang, karena ini kan udah jaduk terakhir tuh. Jadi ya beginilah dapurnya. Jadi saya masak menggunakan kayu. Ini masak nasinya juga berasnya beras jaduk, jadi semuanya all jaduk. Jadi bahan-bahan semuanya itu dari pembagian jaduk terakhir kemarin. Nah, ini kayaknya nasi ini udah mateng nih. Tuh, nasi udah mateng kan. Beras jaduk tuh begini ya, syarat dengan aroma kemiskinan. Ya kan. Terus apalagi kita siapkan alat-alat yang kita siapkan. Ada ini, ada ikan asin yang udah direndam biar nggak terlalu asin, karena saya tuh paling nggak demen kalau ikan asin tuh masih kerasa asin-asinnya tuh, agak nggak demen. Jadi terus saya siapkan juga hasil dari kebun saya tuh bayam Brazil. Nah, ceritanya nih, bayam Brazil ini dulu waktu pelatihan di Jogja itu dibawa sama Bu Sri Wahyuni. Nah, Bu Sri Wahyuni itu, beliau itu juga anak transmigrasi juga, cuman sekarang menjadi dosen di Bogor kalau nggak salah tuh. Jadi terus ada bahan lagi, kacang tanah. Kacang tanah ini, terus ini ada udang kering atau krese orang nyebutnya kalau bilang. Kalau orang nyebut biasanya krese. Ada daun bawang, ada lombok dari kebun saya sendiri. Terus minyak goreng, ya supaya selalu ingat pesan orang tua. Ada kecap. Kita mulai masaknya. Jadi ini ya, sebelumnya minta maaf ya kalau saya agak serabutan, kelihatannya tuh agak berantakan, karena ya maklum lah, baru YouTuber pemula kan. Kita siapkan dulu alat-alat masaknya. Kita panaskan minyak. Tambah kayu dulu. Jadi harap maklum kalau saya itu masaknya pakai kayu karena gas sekarang agak mahal, dan YouTube ini belum mau net ya, jadi untuk modal yang lebih gede kayaknya nanti dulu deh, seadanya dulu aja. Kita panaskan, kita taruh ini wajan di atas tungku, kita masukkan minyaknya. Karena ini bulan puasa, jadi nggak ada mabok-mabokan lah dulu ya. Besok kalau udah habis lebaran tuh, kalau saya live outdoor cooking di mana, di tambak atau di pas mancing, saya mungkin akan collab sama nelayan ompong. Nah, nanti itu pasti lebih seru lagi, jadi ikutin saya terus. Nah, pertama-tama tuh masukkan minyaknya secukupnya, lalu kita masukin udang resenya. Tunggu minyaknya panas dulu. Nah, supaya ada aroma bawangnya dikit, kasih daun bawang.
Jadi nggak perlu diiris-iris kayak master chef tuh, gini aja, oh, dirobek-robek aja begini langsung bus. Nah, ngomong-ngomong, jadi gini, jadi untuk selanjutnya tuh saya konten tuh begini nih, mungkin live cooking, pokoknya petualangan outdoor. Nah, mungkin survival juga, terus apa, challenge, extreme challenge, misal berenang di laut berapa kilo begitu kan untuk kedepannya. Jadi apa ya, kalau saya tuh, kalau untuk itu tadi berulang-ulang saya bilang itu, kalau saya ngonten transmigrasi itu terus ngontenin orang tuh kayaknya bukan soul saya deh, bukan soul gua gitu. Jadi apa sih, biar biar muka aja, muka saya sendiri aja yang masuk, yang jadi center of interestnya gitu. Jadi tidak ada beban sosial, tidak ada tanggung jawab moral kan yang harus saya tanggung. Jadi ya kena masalah ya saya sendiri kan gitu, malu-malu ya saya sendiri gitu. Paling-paling juga dihujat juga saya sendiri, bukan orang lain, objek yang saya rekam dihujat gitu. Setelah itu masukkan bayam Brazil. Aduk. Kalian bisa lihat, aduk. Nah, ini diaduk terus sampai agak layu. Setel apinya. Nah, masukkan kacang tanahnya supaya ada proteinnya kan. Maka kenapa apa, transmigran itu kurus-kurus kan. Oh, berat nyangkulnya gini kurus-kurus karena kurang protein. Jadi kita masukkan kacang yang agak banyak supaya asupan protein terpenuhi, terus badannya jadi gede. Tambahin air cukupnya. Nggak perlu banyak-banyak airnya kan ya. Nah, ikan asin, ikan otek. Ikan asin ini kalau kepalanya, sebenarnya kepalanya harusnya dibuang ya, nggak tahu lah. Mungkin nggak tahu jatah tuh begini ya, kadang-kadang sekepalanya itu dan dari tadi saya itu nyari pisau itu agak bingung. Maklum ya, jadi konten creator tuh kalau apa, kalau baru awal-awal tuh suka gagap. Jadi ya dan susahnya gitu. Masa bodoh, langsung masuk aja. Nah, tuh kan. Terus siapkan bumbu. Nah, bumbu di sini juga nggak kalah apa, nggak kalah apa adanya, cuman garam, micin, MSG biar tambah bego kan, terus sama gula. Nah, sama gula. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada bumbu MSG, cukup cukup gula aja sama garam itu udah ada aftertaste gurihnya gitu, udah keluar. Nah, sembari kita tunggu ini agak mateng, kita aduk lagi. Masukin kayunya.
masukin bumbunya dulu. Nah, ini saya pindah ke sini biar kalian bisa lihat. Kasih MSG secukupnya biar tambah bego. Nah, namanya generasi micin ya, transmigran milenial tuh kan begini. Terus kita masukin gula secukupnya juga, jangan terlalu banyak. Nah, segini aja. Terus kita aduk lagi. Cobain dulu. Nah. Sambil kita tunggu sambil saya tunggu ini masakan sayur bayamnya matang, saya siapkan dulu untuk sambelnya. Jadi sambel yang saya buat di sini juga cukup sederhana, cuman cabai putih, cabai rawit putih, sama daun bawang. Ini nanti kita goreng ya. Kita goreng dulu baru ditumbuk. Juga nggak lupa ditambahin ini udang keringnya sedikit aja. Terus kita siapkan ulakannya dulu. Mana tadi? Mari nunggu ini agak keluar, tercium aroma harumnya, merokok dulu saya. Jadi ya maklum ya, kalau jadi anak transmigran itu ya begini nih, kadang nggak bisa, yang masak harus istri misal gitu kan, yang cowok, yang laki-lakinya, yang suaminya kolahan terus, nggak melulu begitu ya. Kami kerjasama aja, jadi kadang saya masak, kadang istri yang masak, kadang istri yang tanam, kadang saya nyangkul, segala macam lah dikerjain. Kadang saya main-main doang. Walaupun saya itu sebenarnya kalau bulan Ramadan itu waktu puasa itu sebenarnya banyak rebahannya sih. Jadi apa ya ya suka duka di transmigrasi, di daerah transmigrasi itu beginilah. Sambil ngomong tuh, kalau masaknya pakai tungku, pakai pawon begini tuh harus diperhatikan. Kayunya itu harus diperhatikan, api harus dijaga stabil. Kita lihat dulu. Saya lihat dulu. Masukin kecapnya secukupnya, ya sekitar 3 sendok makan lah. Aduk lagi. Sendok. Nah, ini nih beras yang tadi udah matang, beras jaduk. Cobain dulu beras jaduk itu. Lumayan keras. Jadi tapi ya nggak apa-apa, syukurin aja, orang adanya cuman ini. Tapi enak kok, apalagi enak sebenarnya dibikin nasi goreng sih. Cuman
tadi karena bumbunya terbatas jadi masaknya ya ini aja. Sebenarnya beras jaduk yang ini tuh kualitasnya lumayan, cuman apa ya, ini kan beras dari Thailand ya, saya bertanya-tanya gitu kenapa Thailand kan gitu kan, kenapa nggak beras Indonesia aja gitu. Aduh, sarkas lagi kan. Jadi ya nggak tau lah, pemerintah itu yang atur, saya mah bodo amat, yang penting kan makan gitu. Oke, setelah oh iya, saya tuh biasa kalau masak tuh mengikuti anjuran Rasul, guys. Jadi garam tuh masuknya belakangan. Nah kalau garam ini mendidih, dia itu kurang sehat. Tuh. Kita cicipi dulu kuahnya. Lumayan, 1 menit lagi matang nih. Jadi kalau kalian punya ide atau request, Mas konten ini dong, gini dong, selain konten trans ya, ya ketik aja di kolom komentar gitu, ketik aja di kolom komentar saya harus konten apaan kan, saya harus konten bagaimana, apa yang kalian mau ketika ditambah tuh, masak apa atau mukbang apa atau melakukan aksi apa gitu ya, ya silahkan tulis di kolom komentar gitu loh. Jadi apa ya, kita berbagi ide deh, saya sama kalian itu berbagi ide gitu loh. Toh apa ya, yang penting inti dari konten itu kan sebenarnya menghibur penonton. Jadi disclaimer ya, kalau semua yang ada di konten saya itu hanya bertujuan untuk hiburan semata. Jadi kalau ada negatif-negatifnya ya jangan ditiru gitu. Kalau ya bermedia sosial lah dengan bijak lah gitu. Kalau ada gobloknya saya atau ada begonya saya atau ada ngaconya saya, jangan jangan ditiru gitu aja. Tapi jadikanlah tontonan ini sebagai satu hiburan gitu. Sepertinya udah matang, bisa kalian lihat tuh, warnanya udah menggiurkan. Anak saya tuh beginilah repotnya, kadang-kadang tuh suaranya mungkin nanti masuk, mungkin suara anak saya tuh masuk kamera, jadi ya maklum aja lah, namanya YouTuber tuh kalau masih kere itu ya begini. Sekarang sembari nunggu dingin, kita ambil satu tempat masak lagi buat bikin sambalnya. Aduh, nangis lagi. Tambahin kayu. Masukkan lagi minyak goreng. Cukupnya juga. Nah, saya tuh biasanya masukin garam. Ini kalau udah diangkat dari api, baru saya masukin garamnya. Garam ya, lalu diaduk.
kalian lihat. Nah, setelah minyaknya panas, kita masukkan lagi untuk sambalnya. Aku masukin aja. Tunggu sekitar 1 menit biar sambalnya matang. Sebenarnya saya cara masak ini janji saya kemarin itu kan di tempat Mbak Sumbran. Nah, karena tadi hujan kan nggak mungkin juga kan masak outdoor kalau suasana itu hujan kan nggak mungkin. Jadi saya masaknya di rumah. Nah, untuk di Mbak Sumbran nanti ya rencananya sih mau masak eksperimen, cooking eksperimen sih. Cooking eksperimennya masak apa? Masak rumput gajah atau pakcong crispy. Daripada ngapain coba, udah rumput ditanam, nggak di kambingnya nggak datang nah, buat apa, mendingan dibikin crispy gitu kan. Nah, matang sudah. Kita tuang ke pulkan. Jangan Maisa, ikut ibu dulu. Maklum, banyak anak-anak punya anak kecil tuh gitu. Jadi kalau ayahnya ngonten tuh kadang-kadang berisik. Kalau dia biarin lah. Namanya juga anak-anak, mau diapain? Untuk sambalnya kasih garam secukupnya. Terus kasih gula juga sedikit aja biar ada gurih-gurihnya. Nah, tentunya jangan lupa kasih micin. Tahu nggak?
sambal juga udah jadi. Nah, oke, kita sekarang cobain hasil masakan ngawur saya. Bus. Lagian juga sekedar info aja, ini piring ini baru aja beli di warung. Emang buat ini, rencananya buat bikin konten masak. Mana tadi untuk aduk nasinya. Saya tuh karena lagi diet ya, jadi saya kurangin porsi makan saya. Kita cobain. Masih panas nih. Enak, gurih. Kacangnya juga renyah. Ikan asinnya kayaknya kurang lama rendemnya, jadi agak berasa asin tapi enak. Sambalnya walaupun bumbunya terbatas, tapi lumayan rasanya untuk ukuran menu seorang anak transmigrasi itu udah mantap deh. Kalian boleh coba di rumah masak-masak kayak gini, apalagi tuh yang anak-anak kos tuh. Tuh. Lembut. Tambah sambalnya lagi. Keenakan ya, jadi sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Ini sebenarnya kalau saya ikut Master Chef itu pasti menang gitu. Jadi apa ya, street food, jungle food, sorry. Cocok buat kalian yang sahur atau buka puasa atau makan siang. Berasnya juga lumayan. Jadi ya semoga aja kedepannya untuk kualitas hidup ini lebih ditingkatkan lagi. Jadi para transmigran itu lebih semangat lagi bekerjanya, karena kan asupan gizi mereka itu terpenuhi, otomatis tenaga mereka itu juga, badan mereka itu juga lebih sehat. Terus ikuti saya, terus ikuti petualangan saya. Don't forget to like, comment, and subscribe this fucking channel, and search more video and share to all your friend, your social media
And thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldrin Alfasya. Sampai jumpa.